Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Anam Arif Saifullah. Saya dari Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Gadjah Mada. Adanya video ini ditujukan untuk memenuhi tugas individu minggu ketiga manajemen strategik yang diampu oleh Bapak Drs. Yanuar Saksono MM. Pengertian manajemen strategi. Menurut Fred R. David, manajemen strategik adalah ilmu mengenai perumusan, pelaksanaan, dan evaluasi keputusan-keputusan lintas fungsi yang memungkinkan organisasi mencapai tujuannya. Kemudian, dari Lawrence R. Chow and William F. Glah, manajemen strategik adalah sejumlah keputusan dan tindakan yang mengarah pada penyusunan suatu strategi atau sejumlah strategi yang efektif untuk membantu mencapai sasaran perusahaan. Kemudian manfaat manajemen strategik dalam perusahaan atau organisasi. Yang pertama, strategi merupakan cara untuk mengantisipasi masalah dan kesempatan masa depan yang dapat berubah dengan cepat. Yang kedua, membekali pegawai tentang tujuan dan arah masa depan organisasi. Yang ketiga, mempermudah tugas eksekutif organisasi atau perusahaan. Yang keempat, sebagai kacamata untuk memantau apa yang terjadi dalam perusahaan atau organisasi. Kemudian yang terakhir, berdasarkan hasil penelitian, perusahaan atau organisasi yang menyusun strategi menjadi lebih efektif dan efisien dalam mencapai tujuan dan meraih hasilnya. Nah, bagaimana menerapkan manajemen strategi? Di sini ada 3 pertanyaan yang mendasari setiap gerak langkah pelaksanaan strategis. Yang pertama, di manakah posisi perusahaan saat ini? Pertanyaan ini mengantar pada analisa tentang situasi yang terdiri atas beberapa unsur, yaitu analisa eksternal, analisa internal, dan tentu analisa tentang kompetisi. Kemudian yang kedua adalah kemana perusahaan akan pergi. Pertanyaan ini membawa pada logika mengapa suatu perusahaan didirikan, atau lebih tepatnya mission statement. Kemudian muncul lagi pertanyaan yang terakhir, bagaimana perusahaan bisa sampai ke sana untuk mencapai mission statement? Pada tahap ini, strategi disusun sebagai arahan untuk mencapai visi dan misi perusahaan. Pada prinsipnya, manajemen strategik terdiri atas 3 tahapan, yaitu yang pertama, tahapan formulasi. Meliputi pembuatan misi, mengidentifikasikan peluang, penentuan kekuatan dan kelemahan internal, serta pengambilan keputusan strategi yang dipilih untuk diterapkan. Yang kedua, tahapan implementasi. Bisa juga disebut tahapan tindakan. Pada tahapan ini meliputi penentuan sasaran tahunan, pengelolaan kebijakan, serta pemotivasian pegawai. Kemudian yang ketiga adalah tahapan evaluasi. Meliputi kegiatan mencermati apakah strategi berjalan dengan baik atau tidak. Hal ini dibutuhkan untuk memenuhi prinsip bahwa strategi perusahaan haruslah secara terus-menerus disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang ada. Kemudian mengidentifikasi 4 tolak ukur yang digunakan untuk menguji baik atau tidaknya suatu strategi. Yang pertama, konsistensi. Suatu strategi tidak boleh menghadirkan sasaran dan kebijakan yang tidak konsisten. Yang kedua, konsonans. Strategi harus mempresentasikan respon adaptif terhadap lingkungan eksternal dan terhadap perubahan-perubahan penting yang mungkin terjadi. Yang ketiga, advantage. Suatu strategi harus memberikan peluang bagi terjadinya pembuatan atau pemeliharaan keunggulan kompetitif dalam suatu wilayah aktivitas tertentu. Yang terakhir, visibility, di mana strategi tidak boleh menggunakan sumber-sumber secara berlebihan dan tidak boleh menghadirkan persoalan-persoalan baru yang tidak terpecahkan.
apakah suatu strategi dapat sepenuhnya berhasil? Jawabannya tidak. Ada beberapa alasan mengapa strategi dapat gagal. Yang pertama, strategi tanpa arah. Perusahaan harus mampu membedakan apa yang akan dilakukan oleh organisasi dan apa yang harus dilakukan suatu organisasi agar dapat bertahan. Kemudian, yang kedua adalah kelumpuhan perencanaan. Kegagalan menentukan pijakan awal menyebabkan terjadinya rencana yang lumpuh akibat kebingungan terhadap pelibatan proses dalam penyusunan suatu strategi. Yang ketiga, terlalu fokus pada proses. Seringkali manajer berharap untuk mendapatkan menyusun suatu strategi yang baru dan lebih baik. Sayangnya, keberhasilan seringkali tidak semata bergantung pada proses perencanaan yang baru atau rencana yang didesain dengan lebih baik.